Prof. Hipnu, pertanyaan yang sama tadi yang saya tanyakan ke Bu Anies di awal. Ada pengakuan terpidana ini soal disiksa polisi agar mengaku sebagai pelaku dan juga bahkan dipaksa untuk mengakui perbuatan yang diduga tidak dilakukannya begitu. Apakah ini bisa menggugurkan proses penyelidikan kalau memang seperti ini keadaannya, Prof. Hipnu? Ya, begini Mas Hadi, di Ya. dalam suatu konsep investigasi itu ada dua paradigma. Hmm. Kalau kita melihat pada Undang-Undang HR, ada yang disebut konsep asas inquisitur. Inquisitur itu harus ditinggalkan. Inquisitur itu adalah suatu asas yang menetapkan bahwa pemeriksaan seseorang tersangka atau terdakwa itu sebagai objek. Ya. Sebagai objek. Makanya kalau kita lihat dulu, HR ya sebelum lahir KUHP itu pelanggaran HAM tinggi sekali. Kalau nggak ngaku, hajar. Kalau nggak ngaku, Ya. siksa dan sebagainya. Nah itu sudah ditinggalkan. Sekarang berkembang namanya asas akusatur yang meletakkan bahwa seseorang itu sebagai subjek yang sama. Sehingga kalau tidak ngaku nggak boleh dihajar. Kalau memang belum ada penasihat hukumnya ditunggu. Dan itu yang dikembangkan. Sehingga konsep pemikiran-pemikiran itu tidak boleh dilakukan terhadap inquisitur tadi. Ya. Pertanyaannya sekarang, mampukah ini bisa membuka? Lah bicara hukum kan bicara bukti, Mas. Jadi kalau sampai masih ada penyidik melakukan konsep-konsep inquisitur yang melakukan pemaksaan, itu akan menjadikan fatal. Tapi juga harus hati-hati. Kasus-kasus kejahatan tertentu, Bu Anies, misalkan curas, itu memang ya ada sedikit rempet-rempet ke inquisitur. Karena memang dia kuat sekali. Inilah model interogasi yang betul-betul harus dirubah bagaimana meletakkan sebagai subjek sehingga keterangan itu bernilai di dalam suatu pembuktian. Begitu. Ya. Ini juga semata-mata juga kinerja polisi yang harus dioptimalkan untuk mencari alat bukti lain begitu kira-kira Prof ya, karena kalau sekedar hanya menyiksa untuk mengakui perbuatan pelaku, ini juga ujung-ujungnya akan melanggar hak asasi manusia begitu kira-kira ya Prof? Iya, apalagi kalau kita bicara bukti itu alat bukti keterangan saksi sama keterangan terdakwa itu nggak bernilai, Mas. Kita lihat ada asas non-incrimination bahwa suatu keterangan tersangka, keterangan terdakwa itu tidak bernilai bukti. Kita bisa lihat pasal 66 KUHP. Dengan demikian kalau sampai polisi memaksa kemudian mengaku ya tidak ada hasilnya. Karena bicara hukum adalah bicara bukti, kan begitu. Bukti-bukti itulah yang akan menandakan bahwa akhirnya dia terjebak bahwa akhirnya nggak bisa apa-apa. Artinya apa? Pengakuan sampaikan itu salah semua. Ini yang saya kira sebagai bentuk evaluasi ke depan. Lalu Prof begini, kasus Vina ini jadi kompleks karena viral saat ini kan. Kini tidak hanya pengejaran DPO, tapi juga terpidana dan keluarga mulai buka suara jadi korban salah tangkap. Termasuk yang terakhir yang ditangkap bernama Peggy, yang keluarganya mengaku ini salah tangkap karena anak saya tidak pernah berhubungan dengan Vina, tidak kenal, bahkan sempat bekerja di Bandung. Bagaimana Anda melihat ini? Ya kan gini Mas, kita harus melihat bahwa pemikiran penegak hukum dan pemikiran penasihat hukum, kan gitu. Kalau penasihat hukum berpikir pada objektif yang subjektif, makanya apapun yang terjadi adalah melindungi, membenarkan apa yang dilakukan oleh tersangka. Demikian juga sebaliknya polisi berpikir pada subjektif ada korban, tapi berpikir objektif pada suatu perkaranya. Artinya nanti kalau seandainya itu tidak bernilai, saya kira polisi juga tidak akan meneruskan gitu. Tapi ingat, dalam konsep penentuan yang kemudian tersangka si Peggy, kita teorinya kan gitu. Tersangka itu apa sih? Seseorang yang karena perbuatannya patut diduga. Lah konsep patut diduga ini saya kira penyidik Polda sudah ada bukti-bukti. Kan bukti tidak sekarang Mas, bukti itu ada 8 tahun yang lalu. Yang saya kira BAP-nya masih cukup untuk mendapatkan sebetulnya siapa saja. Itu. Seandainya misalkan penasihat hukum kekeh ini tidak, ya coba di pra-peradilankan bahwa penetapan tersangka sekarang tidak mempunyai alat bukti yang sah. Selesai kan? Gitu. Ya, ini kalau menurut Anda kasus ini, saya bertanya sederhana saja nih Pak Fidu. Kasus ini, taruhlah ini kasus kita flashback ya, kita bersama-sama flashback ke 8 tahun yang lalu gitu. Kasus ini simpel nggak sih sebenarnya untuk dipecahkan? Simpel Mas, simpel sekali. Sing jadi bottleneck itu kan dari 11 menjadi 3. Betul. 3 ini siapa? Kan gitu loh. Kenapa sampai sekarang tanda petik belum selesai kan gitu. Kalau yang 8 selesai sudah itu karena sudah inkrah. Tinggal upaya-upaya hukum yang lain. Tapi yang 3 ini, pertanyaannya 3 ini kan akhirnya buktinya kan melebar kemana-mana. Betul. Ya dalam seperti saya kira Polda tidak boleh
terjebak dalam seperti itu karena Polda melakukan penyidikan berdasarkan bukti yang akurat ketika 8 tahun yang lalu kemudian berkembang yang sekarang ini. Ini yang saya kira karena apa ya bantahan-bantahan dalam pengungkapan perkara itu banyak sekali baik dari masyarakat, NGO, keluarga dan sebagainya. Sebagai penegak hukum harus kekeh pada bukti yang permulaan yang cukup atas Peggy yang bersangkutan. Baik, saat ini kan ya kasus ini akhirnya seperti yang tadi saya utarakan, Peggy ini ditangkap begitu cepat begitu setelah viral kembali setelah 8 tahun. Itu menurut Anda fenomena apa ini? Karena saat ini viral, polisi cepat menangkap. Padahal 8 tahun lamanya ada rentang waktu yang cukup panjang. 3 DPO ini tidak satu pun tertangkap. Begini Mas, makanya kita sayangkan pada waktu Polresta Cirebon 2016 yang lalu menyatakan yang saya lihat tuh ya dari 11 laporan kok bukan laporan, tersangkanya 11, hanya 8. Berarti artinya sebetulnya Polresta Cirebon itu data-data tentang subjek dugaan pelaku sebagai tersangka itu sudah cukup. Oke. Sudah ada semua kan itu Mas. Sehingga nggak butuh lama-lama, itu sudah ada semua. Sekarang tinggal bagaimana kemauannya atau kita tanda petik ada intervensi-intervensi tertentu sehingga 3 tersangka itu menjadikan bilang dalam suatu pemberkasan untuk pelimpahan kepada di pengadilan kan gitu Mas. Nah oleh karena itu saya kira mudah, makanya termasuk 2 itu saya kira juga nggak begitu lama selesai lah itu. Kita tahu lah Polri itu sudah luar biasa SDM-nya, kemampuannya, kecanggihannya. Jadi nggak butuh lama-lama. Inilah yang saya kira kita dukung semua. Nggak butuh lama, cukup itu. Karena data sudah ada. Cuman perubahan sekarang memang perlu hati-hati. Karena situasi sudah berubah. Masyarakat juga semakin kencang. Sehingga pihak-pihak yang berkepentingan itu Polri harus kekeh pada suatu bukti yang ditemukan di dalam suatu tersangka yang bersangkutan. Ya, saya juga meyakini Polri ini sebenarnya udah canggih lah ya, bahasa sekarang itu kita bilang canggih karena kasus sepelik Sambo saja pada saat itu ditutup-tutupi bisa akhir terungkap dengan seterang-terangnya gitu kira. Ini kan juga kasus besar yang ternyata melibatkan petinggi Polri bahkan begitu di dalamnya bisa terungkap dengan seterang-terangnya. Apalagi yang seperti ini seharusnya tidak ya seperti yang Prof Ibnu tadi bilang, ini simpel gitu kasusnya ya Prof ya. Iya. Ya, nah ini ada satu lagi Prof yang ingin saya tanyakan. Apakah yang memberatkan Peggy saat ini sebagai terduga pelaku ya, boleh dikatakan terduga pelaku yang DPO yang ditetapkan sebagai tersangka juga oleh kepolisian yang tidak mengaku bukan pelaku begitu. Ini apakah yang memberatkan Peggy juga karena keluarga korban juga tidak menyangkal bahwa penangkapan Peggy ini salah tangkap begitu dan juga termasuk kuasa hukum korban. Ya, kita melihat dalam suatu proses peradilan, Mas. Pihak-pihak yang untuk kepentingan seorang tersangka pasti dalam melakukan suatu pembelaan. Oke. Saya katakan tadi, itu pasti. Semuanya lah, semua dalam kasus apapun, apakah itu teroris, apakah itu korupsi, apalagi kasus yang berkaitan dengan pembunuhan. Itu menyangkal semua. Oleh karena itu, Polda Jawa Barat harus pada suatu prinsip hukum. Siapa yang menuduh harus membuktikan. Kan begitulah. Oleh karena itu, bukti-bukti ini harus dikuatkan, sehingga jangan sampai kalau ada indikasi salah tangkap, wah itu reputasi Polda Jabar hancur itu kalau sampai salah tangkap. Karena apa? Sudah diketahuan 3 sejak awal, sudah 8 tahun yang lalu kan gitu kan. Kok menangkapnya sampai salah tangkap? Itu reputasi Polda Jabar sangat dipertaruhkan kalau sampai betul salah tangkap. Oleh karena itu kita support Mas. Mudah-mudahan bukti yang disampaikan itu bukti yang bernilai di dalam suatu pembuktian dalam kasus 8 tahun yang lalu. Oke. Nah, ini kan sekarang kasusnya bahkan sudah vonis begitu ya. Kasus ini beberapa sudah dihukum begitu. Nah, jika dilakukan penyelidikan ulang, bisa dijelaskan kepada kami juga Prof sebagai orang yang awam lah, masyarakat awam untuk mengetahui secara hukum apakah bisa mengubah vonis mereka jika penyelidikan ulang kasus ini dilakukan. Ya, ini Mas, itu kan ada 11, 8 sudah divonis, 8 sudah selesai. Artinya tinggal menunggu upaya hukum apakah itu gerasi ataukah PK kan itu. Nggak mungkin disidik lagi kan 8 itu karena dalam ilmu hukum disebut rencananya terpidana juga akan PK Prof katanya. Iya, PK itu suatu proses hukum. Nah, karena kalau disidik ulang nebis ini kan itu. Seseorang tidak dapat dituntut untuk 2 kali dalam perkara yang sama. Kalau yang 3, yang 3 itu memang dari awal. Kan yang 3 ini seseorang yang belum mempertanggungjawabkan
atas perbuatannya. Ya. Sehingga penyelidikannya awal berdasarkan bukti-bukti tahun 2016 yang lalu. Baik. Makanya sekarang penentuan tersangka, kemudian penyidikan sampai pada pelimpahan seperti proses hukum yang lain. 3 orang tadi. Sehingga yang 8 sudah selesai, tinggal 3 bagaimana penyidik Polda memperkuat bahwa ketiga orang tersebut atau yang satu tertangkap itu betul-betul dia yang melakukan suatu kejahatan yang besar. Ya, tapi ini saya memodifikasi pertanyaan saya lagi nih Prof. Sebenarnya tadi saya sudah sempat singgung bahwa kasus ini viral dan mudah ditangkap. 8 tahun kan rentang yang tidak sebentar ya Prof ya. Nah, tiba-tiba sekarang viral terus ditangkap. Penjelasan logisnya seperti apa sih sebenarnya yang bisa dipaparkan kepada publik begitu? Karena publik bertanya-tanya, ini 8 tahun itu bukan rentang waktu yang sebentar gitu. Ya, ini domain Polda Jawa Barat nih. Pertanyaan kalau Anda menganalisisnya dari kacamata hukum, apakah ya, ini juga? kacamata hukum memang dalam suatu penentuan tersangka, Mas, banyak kasus, Mas. Kita lihat ini pernah terjadi sebelumnya, Prof. Ya, kalau Mas Randy lihat kasus-kasus di persidangan, kenapa ini tidak, kenapa A tidak, kenapa B tidak, kan gitu kan. Apalagi kalau kasus penyertaan, itu kan penyertaan. Jelas, kok hanya 3, kok hanya 2, kok saya sebagai tersangka kan. Pertanyaan timbul seperti itulah. Itulah saya kira nanti Polda Jabar yang bisa menjelaskan dalam kasus itu.